Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang proses dinamik dalam pengendalian proses, ya. Pengertian apa itu proses dinamik dan bagaimana kita menyusunnya, dan apa pentingnya proses dinamik di dalam pengendalian atau penentuan skenario pengendalian dalam suatu proses. Dalam hal ini diharapkan Anda akan mampu memahami apa itu yang dimaksud dengan model dinamik. What is the dynamic model? Apa itu model dinamik? Kemudian kenapa kita perlu memahami tentang dinamik model? Kenapa kita harus belajar tentang model dinamik? Kemudian bagaimana metodenya? Dan tentang mathematical dynamic modeling. Kemarin kita sudah membahas tentang pemodelan matematis, tapi di sini khusus atau dalam term dynamic modeling dalam sebuah pengendalian proses. Tujuannya di sini agar Anda bisa memahami pentingnya proses dinamik ini. Pentingnya proses dinamik dan mampu mengetahui metode yang digunakan, ya kan? Pada model proses. Dan tentunya akan pengenalan model matematis. Di teknik kimia kita mengenal ada dua mode, yaitu dinamik dan steady state. Proses di teknik kimia umumnya didesain pada keadaan steady. Apa artinya keadaan steady? Steady state itu artinya adalah variabelnya tidak mengalami perubahan terhadap waktu, atau dikatakan no dependency in time, ya. Tidak ada perubahan terhadap waktu. Jadi ibaratnya variabelnya itu sudah stabil terhadap waktu. Tidak ada perubahan terhadap waktu. Tidak ada keadaan yang disebut dengan transient. Tidak ada keadaan transient atau transisi, ya. Padahal kenyataannya proses chemical itu atau proses kimia itu adalah dynamic, ya. Dynamic changing continuously, artinya perubahannya itu dinamik. Terus menerus dia berubah setiap waktu. Walaupun mungkin perubahannya itu kecil, tetapi dia sebenarnya adalah dynamically changing continuously. Jadi terus menerus dia berubah terhadap waktu. Nah, ketika perubahannya itu kecil, inilah yang kemudian kita menyebutnya dia sudah steady. Jadi sebenarnya steady ini juga di dalam suatu keadaan yang kita asumsikan steady ini sebenarnya juga keadaannya masih dinamik. Hanya saja dinamiknya itu lebih kecil. Artinya perubahan terhadap waktunya itu sangat kecil sehingga kita asumsikan sudah steady atau tetap, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengetahui tentang dinamik dari suatu proses? Kenapa kita harus tahu dinamik mode dari suatu proses? Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, contoh kasus. Apa yang terjadi, ya, ketika cooling water pump, ya, jadi pompa pendingin dalam sebuah reaktor itu mengalami kerusakan atau kegagalan. Berarti reaktor ini tidak dialiri oleh media pendingin. Apa yang terjadi? Berarti reaktor itu suhunya akan semakin naik, ya kan? Dia akan semakin naik terhadap waktu. Dia akan semakin naik terus, ya kan? Terhadap waktu sana dia akan semakin naik. Nah, suatu saat dia akan berada di daerah tertentu yang disebut dengan runway. Di mana itu daerah runway? Maka kita perlu mengidentifikasi, yaitu di suatu daerah ketika reaktor itu menjadi tak terkendali. Kapan itu runway? Nah, di sanalah
kita perlu mengetahui dinamika dari suatu proses itu atau proses reaktor itu dalam mode dinamik. Seperti apa dia terhadap waktu itu. Kalau tidak ada tidak ada pendingin yang mengalir, maka kita bisa melihat kita masih punya berapa lama waktu dari titik nol ini ketika terjadinya gangguan sampai terjadinya suatu waktu yang disebut dengan waktu dangerous, waktu yang berbahaya sebelum dia runway. Nah, inilah fungsi atau pentingnya kita memahami suatu dinamik mode dari sebuah proses. Sehingga dapat kita katakan di sini bahwa proses dinamik ini perlu kita kuasai untuk kita mampu atau dalam rangka kita mendesain controller, ya kan? Agar kita bisa mendesain controller dengan baik. Tentunya tujuannya adalah untuk pengendalian khusus ya, untuk tujuan satu khusus. Dengan memahami proses dinamik ini, maka kita akan lebih paham, ya kan, improve understanding dari proses itu. Kemudian kita akan mampu memilih controller yang terbaik. Sehingga di sini kita perlu menyiapkan atau menyediakan ya suatu proses yang dia secara dinamik itu lebih baik, good dynamic performance-nya, ya kan. Sehingga di sana kita bisa melakukan optimisasi proses desain maupun operating, ya. Optimisasi kondisi proses baik pada desain maupun pada pengoperasiannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses dinamik itu atau dinamika proses itu kita pahami atau kita pelajari adalah sangat penting untuk memperoleh keamanan atau safety. Nah, suatu proses itu dapat direpresentasikan salah satunya adalah dengan menggunakan model matematis, ya kan? Lalu kenapa kita harus membuat model matematis dalam suatu proses? Di sini kita bisa lihat ya, suatu proses itu adalah sebenarnya dia merespon suatu input, suatu perubahan input change, ya kan? Itu akan memberikan respon pada output. Bagaimana outputnya, ya kan? Nah, kita lihat misalnya terjadi perubahan input secara tiba-tiba pada suatu waktu tertentu di sini, di waktu time tertentu, tiba-tiba terjadi perubahan step, ya kan? Tiba-tiba naik menjadi di level sekian. Naik ya dari mula-mula di level 1. Dari mula-mula di level 1 kemudian inputnya itu berubah, naik menjadi di level 2. Nah, tentunya proses itu juga akan memberikan output. Ketika di level 1, outputnya di sini. Nah, ketika terjadi perubahan secara step, ini namanya perubahan step ya. Jadi meningkat secara tiba-tiba atau berubah secara tiba-tiba. Jadi misalnya suhunya di sini 30, secara tiba-tiba naik menjadi 60 dalam waktu singkat ya. Maka namanya step. Nah, di sini juga outputnya akan terjadi respon. Dia juga akan ikut naik. Tapi ternyata pola naiknya ternyata berbeda ya kan. Kalau ini naik secara tiba-tiba, di sini naiknya secara gradual sampai pada suatu time tertentu sehingga dia stabil kembali dengan inputan yang level input yang lebih tinggi. Nah, ini namanya efeknya ya kan dari variabel outputnya. Maka di sini tujuannya adalah kita untuk mengetahui how does process input influence the response. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari input itu. Bagaimana pengaruh dari input proses terhadap responnya. Nah, ini namanya adalah respon.
Ini adalah responnya. Sedangkan ini adalah inputnya. Jadi input bagaimana pengaruhnya terhadap respon, seberapa jauh, seberapa cepat, dan bagaimana bentuknya. Nah, inilah yang kemudian dimodelkan dengan suatu matematis atau suatu persamaan, ya kan? Nah, di sini kita perlunya bagaimana ini model perubahannya itu. Nah, ini perlu kita memodelkan dengan model matematis agar kita tahu bagaimana bentuk responnya. Di sini kita sudah kenalkan kemarin ya dengan dua model, yaitu physical modeling atau theoretical model yang dibangun dengan menggunakan 3 prinsip konservasi, yaitu hukum konservasi massa, kemudian hukum konservasi energi, dan konservasi momentum. Kita lihat di situ bahwa theoretical model ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, ya kan? Di sini dia bisa dikatakan ini adalah kekurangannya, yaitu apa? Difficult to develop. Sulit, ya kan? Sulit untuk membuatnya. Terlebih kalau ada beberapa parameter yang kita tidak tahu atau proses yang kita tidak tahu bagaimana konsepnya. Secara teoritis ini berarti lebih sulit untuk dibuat. Sehingga karena sulit jadilah dia menjadi sangat mahal. Kemudian time consuming, berarti dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Butuh waktu yang lama, ya kan? Dan kalau modelnya itu sangat besar, bisa menyebabkan timbul atau muncullah suatu model yang sangat kompleks di sini. Itu salah satu kekurangan dari model teoritis. Di samping model teoritis, kita juga bisa membangun model secara empiris. Apa kelebihannya? Empiris itu easy to develop, lebih mudah, ya kan, untuk dibuat. Kemudian tetapi kelemahannya dia membutuhkan data eksperimen, ya kan? Membutuhkan data eksperimen di sana. Kemudian dia hanya cocok pada kondisi yang sesuai dengan eksperimen. Jadi dia tidak berlaku umum, ya kan? Hanya cocok pada keadaan tertentu sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan, ya, kondisi eksperimen itu. Memang modelnya menjadi lebih simpel, ya kan, lebih sederhana, terutama untuk pengendalian. Nah, ini biasanya secara di industri sering dipakai, ya kan, di proses kontrol di industri, yaitu dengan model-model berbentuk empiris. Kita hanya melihat input, jadi kita hanya melihat respon versus input, ya kan? Bagaimana pengaruh input terhadap respon. Nah, ini model empiris yang kemudian kalau kita matematik kita tulis Y sama dengan fungsi X. Nah, bagaimana model fungsinya ini kemudian kita modelkan baik secara polinomial atau secara regresi dan seterusnya, ya kan? Jadi ini adalah inputnya, X ini input, lalu Y ini adalah respon. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana persamaannya, serumit apa, yang penting kita buat model secara empiris yang mendekati data yang kita miliki. Jadi nanti curve fitting modelnya, ya kan? Kita punya data lalu kita cari kurva yang bisa mewakili data itu. Nah, ini model empiris. Memang ada kelemahannya, dia hanya ranged. Jadi dia hanya range berlakunya model itu lebih sempit, ya kan, hanya pada satu keadaan yang sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan. Lalu bagaimana karakteristik dari proses dinamik itu? Beberapa proses dinamik itu memiliki karakteristik tertentu, antara lain misalnya yang disebut dengan self regulating, lalu ada yang non. Kemudian beberapa proses dinamik juga memiliki lag, ya, ada lag. Baik yang order 1 maupun yang order 2, dan untuk order yang lebih tinggi dari 2. Lalu nanti kita juga mengenal di sana dalam dinamika proses itu apa yang disebut dengan dead time. Apa itu dead time? Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Dan interaksi, interacting and non-interacting.
Di sini kita lihat ya, self regulating process itu di sini adalah inflow di set secara independen ya. Kemudian outflow adalah dependent. Outflow-nya dependent. Sedangkan pada non self regulating process itu berarti inflow-nya di set sebagai independent, demikian juga outflow-nya juga di set sebagai independent. Sehingga proses ini integrating ya kan. Maksudnya gimana outflow independent itu? Karena ini ada pompa ya kan. Berarti keluaran dari aliran out di sini tidak tergantung dari input. Seberapapun level tingginya cairan, outputnya adalah sudah di setting secara independen melalui pompa ini. Nah, beda dengan yang tadi. Karena tidak ada pompa, maka kecepatan output F output ini sangat tergantung ketinggian level dari cairan di sini. Sangat tergantung ketinggian level cairan di sini, sehingga dia tergantung dari input di sini, Fi yang dipompa ini, ya kan? Inputnya dia independen karena ada pompa, ya kan? Tapi outputnya sangat tergantung dari ketinggian level ini, sehingga outputnya adalah dependent. Nah, kalau yang non self regulating, inputnya ya independen, ya kan? Dan outputnya karena ada pompa dia jadi independen juga kecepatannya, ya kan? Ini contoh. Kemudian untuk proses yang order 1 itu tergambar di sini, yaitu diferensialnya hanya order 1. Nah, ini bentuk transfer functionnya, ini bentuk persamaan diferensialnya. Kemudian untuk yang order 2, kita lihat ya, untuk order 2. Nah, untuk order 2 berarti persamaan diferensialnya adalah PD order 2. Maka transfer functionnya adalah berbentuk juga di sini order 2. Ini ya, ini order 2. Transfer functionnya. Sedangkan prosesnya nanti akan seperti ini, dia selalu overdamp. Sedangkan pada order 2 nanti ada keadaan di mana terjadi underdamp. Kemudian ini juga proses overdamp ya kan, dan terjadi critical damp di sini. Nah, dinamika prosesnya sangat ditentukan oleh nilai koefisien yang ada di persamaan diferensialnya itu. Nah, ini nilai koefisien dari persamaan diferensial ini. Itu akan menentukan model responnya. Nah, kita lihat di sini model responnya ya kan, sangat berbeda tergantung besarnya nilai dari koefisiennya ini. Jadi ini namanya parameter ya kan, parameter persamaannya. Pada proses order 2, maka kita bisa mengidentifikasi karakteristik dari underdamp responnya ini. Nah, di sini kita mengenal ada nanti yang namanya rise time. Rise time itu adalah ini, yaitu waktu yang diperlukan oleh respon itu ya kan, dari titik mula-mula titik 0 di sini sampai mencapai baseline di sini. Di sini ada baseline-nya ya kan, yaitu garis dasarnya ya kan. Baseline titik nolnya lah kita sebutnya ya kan, titik stabilnya atau titik steady state. Nah, ini adalah titik steady state, yaitu dari time 0 hingga mencapai titik steady state-nya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan rise time. Di sini T rise time. Kemudian ada yang disebut dengan overshoot. Overshoot adalah titik B di situ ya, yaitu puncak pertama yang terbentuk setelah mencapai titik steady state. Ternyata dia masih berlanjut lalu membentuk puncak yang pertama. Ini disebut dengan overshoot, yaitu titik B atau amplitudo B itu. Nah, setelah overshoot karena adanya pengendalian, maka dia
kembali ke steady state namun masih berlanjut, dan kemudian terjadi kembali ayunan membentuk amplitudo yang kedua yang besarnya tidak sebesar B, ya kan? Jadi puncak yang kedua besarnya tidak sebesar B. Nah, perbandingan antara puncak B dengan puncak C ini atau dengan rasio C dibanding B, inilah yang disebut dengan decay ratio. Jadi nanti Anda bisa mengidentifikasi ya berapa decay ratio dari proses ini, yaitu tingginya C ini dari titik steady state ke puncak C dibagi dengan B, ya kan? Yaitu C dibagi dengan B, itulah decay ratio. Nah, kemudian ada yang namanya settling atau response time. Response time adalah ini, yaitu dari titik 0 sampai ke suatu titik tertentu yang besar responnya adalah 5% dari steady state. Jadi penyimpangannya hanya 5% dari steady state. Itulah yang disebut dengan response time. Jadi nanti setelah terjadi steady state itu nanti ya memang namanya dynamic continuous changing dynamic ya. Dia terus berubah. Namun perubahannya kecil, hanya 5%. Maka itu disebut keadaan steady state. Nah, saat 5% dari keadaan steady state inilah yang disebut dengan settling atau response time. Kemudian ada yang disebut dengan period. Period itu adalah panjang dari gelombang ini, dari titik kedua ini, yaitu dari titik 1 ke titik 2. Ini adalah T ini, ya kan, yaitu periodnya. Berapa periodnya? Itu panjang gelombangnya itu. Tentunya ini sama ya dengan ini ya. Sama dengan panjang gelombang ini ya. Mestinya sama ya, periodenya sama. Namun bisa juga dalam keadaan tertentu dia berbeda, terjadi perubahan, penyusutan ya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Kemudian kita mengenal yang namanya istilah dead time. Dead time, jangan diartikan waktu mati ya. Dead time di sini sebenarnya adalah sebuah bentuk dari lag. Lag itu semacam apa ya? Jeda ya, penundaan. Jadi misalnya ini input di sini terjadi pada waktu tertentu ini T1. Ternyata responnya baru muncul di T2, ya kan? Itu namanya nge-lag, ya kan? Anda mungkin sering lag ya. Responnya telat. Nah, jadi terjadi lag di sini atau disebut dengan time delay, terjadi penundaan. Nanti yang disebut dengan dead time. Jadi dead time itu sebenarnya adalah nama lain dari time delay. Contoh misalnya fluid transportation through pipe. Misalnya aliran fluida di dalam pipa, ya kan? Mungkin terjadi semacam itu. Ketika terjadi olakan itu tidak langsung menimbulkan output yang berolak, tapi ada jedanya di situ, ada time delay. Time delay inilah yang kemudian disebut dengan ada time. Kemudian kita lihat struktur proses, ya, struktur pada sistem proses. Di sini ada non-interacting series. Yang non-interacting itu yang seperti apa? Non-interacting series, ya, non-interacting. Di sini dikatakan bahwa output dari satu elemen tidak mempengaruhi input dari elemen yang sama. Nah, misalnya ini kita punya ya, contoh sistemnya seperti ini. Ini adalah sistem tangki, ya, tangki yang tersusun seri, ya kan? Jadi ini fluida masuk melalui valve dulu, ini satu sistem valve. Nah, setiap sistem valve ini akan memberikan yang namanya transfer function. Jadi di sini ada modelnya, ya kan? Ada model persamaan matematisnya. Lalu kita singkat model itu menjadi dalam bentuk G atau transfer functionnya. Kemudian pada domain S, ya, harusnya dia domain T, ya kan? Kalau persamaan diferensialnya adalah dalam domain T. Lalu kemudian ini tangki juga ada transfer functionnya sendiri, yaitu G tank 1. Lalu tangki 2 ada yang kita sebut dengan domainnya, yaitu transfer functionnya namanya G tank 2. Lalu ada sensor di sini. Di setiap alat ukur nanti kan ada sensor. Nah, overall dari gain ini adalah merupakan gabungan, ya kan? Di sini dikatakan product of gain, berarti gabungan, perkalian. Jadi overall gain ini merupakan perkalian dari nilai gain di setiap
alat itu atau setiap model. Jadi setiap alat punya model. Lalu di situ ada gain bagi gabungan dari ketiga dari kesemuanya. Sehingga kalau terjadi lag di sini, ada lag di sini, lag 2, ada lag 3, ada lag 4, maka nantinya totalnya menjadi lagnya ya menjadi kesemuanya itu digabung gitu loh. Menjadi lag totalnya itu menjadi overall lagnya menjadi produk dari keseluruhan lag itu. Nah, itu yang disebut dengan non-interacting series. Nah, pada sistem seperti ini, untuk high order prosesnya, untuk proses dengan order yang lebih tinggi atau yang tinggi, maka nanti semakin besar ordernya, maka proses ini akan menjadi slack, semakin slack. Jadi seperti ini semakin slack, ya kan, semakin membentuk huruf S-nya semakin datar, ya kan, semakin slack. Nah, transfer function-nya dapat dirumuskan seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah KP proporsional ya, untuk sistem proporsional. Lalu di sini adalah TP, lalu ini adalah ordernya. Makin besar ordernya ini, makin besar berarti pembaginya akan makin besar, maka dia akan semakin cenderung ke arah slack, ya kan, ke arah slack. Kalau kita lihat perbandingan responnya, ini untuk kontrol variabelnya, lalu ini untuk manipulatif variabelnya, adalah bentuknya seperti ini. Ketika terjadi action di sini naik ya dari 0 ke 5, yang dikontrol, variabel yang dikontrol ternyata ada lag juga, dia baru memberi respon di sini pada waktu yang berbeda ya. Ini T responnya baru masuk di sini, ini T actionnya sudah masuk di sini di titik 1. T responnya muncul di titik 2, lalu mencapai titik 1 atau titik 5 ya, di satu besaran yang sama dengan manipulatif variabelnya adalah di waktu yang sekitar berapa ini? Sekitar 13 atau 12 ya. Ya, sekitar 13. Jadi di sini, di titik ini. Jadi di sini ada terjadi slack, ya kan? Tidak langsung, ya kan? Ini bentuknya step begini. Tapi ini bentuknya terjadi slack. Curve, ya kan? Bentuk curve. Beberapa proses di teknik kimia biasanya dia dirancang untuk inhibit interacting nature, ya kan? Di sini bahwa output dari satu elemen itu mempengaruhi dari input di elemen yang lain, ya, saling berpengaruh di situ. Nah, dalam bentuk series seperti ini ya, misalnya adanya valve di sini. Output dari tangki pertama tentu akan berpengaruh pada tangki kedua. Ini contoh. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita sudah mempelajari tentang dinamika proses. Untuk apa kita harus mempelajari dinamika proses? Tujuannya adalah untuk mendapatkan good understanding, ya kan? Bagaimana proses dinamik itu atau dinamika proses itu dikendalikan, ya kan? Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang baik, ya kan? Maka di sini kita perlu melakukan studi dinamika proses. Kemudian proses model atau pemodelan dapat dilakukan dengan teoritis dan sudah kita pelajari kemarin ya, ada model teoritis, kemudian ada empiris model, ya kan? Teoritis model, empiris model, kemudian ada kombinasi dari empiris dan teoritis. Nah, di sana kemudian dapat kita representasikan itu nanti model-model yang rumit secara matematik itu dengan menggunakan transfer function order 1, order 2 dan seterusnya untuk kita identifikasi dead time-nya. Baik, demikian untuk kuliah kita pada hari ini, yaitu tentang dinamika proses atau pemahaman tentang konsep dinamik di dalam proses teknik kimia yang gunanya adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika proses dan menentukan skenario pengendalian yang terbaik. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi yang lain dengan topik yang lain.
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.